Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen dan juga kawan-kawan sekalian. Di sini saya Ahmad Fadila akan menjelaskan tentang penceraian atau biasa disebut talak. Saya mulai. Talak menurut bahasa adalah al-irsalu wal at-takiru, yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Talak dalam bahasa Indonesia diartikan penceraian atau terputusnya tali perkawinan yang sah akibat ucapan si suami terhadap si istri tersebut. Nah, beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya penceraian itu ada 5. Pertama, zihar. Zihar itu dalam bahasa Arab yang artinya punggung. Dan kedua, ila. Ila itu artinya sumpah yang dilakukan oleh si suami dengan menyebut asma Allah agar si suami tersebut tidak bertemu dengan si istrinya. Dan ketiga, li'an, artinya laknat. Yang keempat, hulu. Talak yang dijatuhkan si suami atas mengabulkan permintaan istrinya. Dan kelima, fasok, terjadinya talak yang dilakukan oleh hakim atas pengaduan istri terhadap suaminya. Macam-macam talak, dari ini saya ambil dari segi rujuknya dulu ya. Ada 2, talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i itu masih bisa merujuk selama istrinya masih mau dalam masa iddah, dan tanpa ada persetujuan ataupun akad yang baru. Dan talak bain ini kebalikannya, dia tidak bisa rujuk kecuali si istrinya mau dan harus ada akad yang baru dan selama masa iddah. Talak bain itu ada 2, ada talak sugro, talak bain sugro dan talak bain kubro. Talaknya bain sugro, setelah talak dijatuhkan oleh si suami dan tidak bisa rujuk kecuali si istrinya mau, namun dengan akad yang baru dan si istrinya untungnya masih belum memiliki laki-laki lain ya, maksudnya sudah memiliki suami lagi. Dan talak kubro ini kebalikan dari talak sugro. Talak yang dijatuhkan si suami dan mungkin tidak bisa rujuk kembali kecuali si istrinya mau, dengan akad yang baru, dan si istrinya itu udah memiliki laki-laki lain, jadi udah memiliki suami ataupun simpenan, mungkin seperti itu. Nah, talak dari segi keadaan si istri, ada talak bid'i, talak sunni, dan talak la sunni wala bid'i. Talak bid'i itu talak yang diucapkan oleh si suami kepada si istri yang pernah digaulinya ya saat sedang haid dalam keadaan suci. Dan talak sunni ini talak yang diucapkan oleh si suami terhadap si istri, dan si suami tersebut baru tahu kalau si istrinya sedang hamil ataupun jelas kehamilannya, seperti itu. Dan talak terakhir, talak la sunni wala bid'i itu talak yang diucapkan oleh si suami kepada si istri yang belum digauli, dan si istrinya tersebut belum balik ataupun belum haid, seperti itu. Nah, talak dari segi lafadznya itu ada 2, talak syar'i dan talak kinayah. Talak syar'i itu ngomong secara langsung, dan talak kinayah itu melalui sindiran biasanya. Jadi main sindir-sindiran. Nah, di sini saya langsung ke tata cara penceraian mungkin ya. Tata cara di sini yang saya baca karena saya kebingungan. Di sini inisiatif yang dilakukan oleh si suami biasa disebut dengan cerai talak. Dan dalam hukum ini, keputusan perkawinan ini diikrarkan oleh si suami di depan sang istri, dan harus memiliki saksi dan minimal 2 orang saksi baru dikatakan sah. Dan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan ini pun diberi batasan agar penggunaan ini tidak sewenang-wenang jadi dipermainkan sewenang-wenang oleh para laki-laki tersebut. Dan menurut pasal 65 UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, proses penceraian itu harus dilakukan di dalam persidangan. Namun sebelumnya sudah ada rujukan belum nih? Maksudnya sudah ada perdamaian dari si suami atau istri tersebut. Kalau misalnya emang benar-benar gak bisa damai, baru dilakukan keputusan di sidang tersebut atau mengajukan penceraian dalam pengadilan tersebut, seperti itu. Nah, dari si inisiatif si istrinya biasa disebut dengan cerai gugat. Seorang istri hendak harus menuntut penceraian suaminya harus lebih dulu daripada gugatan si penceraiannya atau terhadap suaminya. Jadi harus lebih dulu mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang, seperti itu. Nah, hak-hak yang didapatkan dalam cerai mungkin nafkah kali ya dalam bentuk Islamnya.
bila perkawinan putus karena talak, maka mantan suami itu wajib memberikan mut'ah yang layak kepada si istrinya. Nah, bentuk-bentuk mut'ah itu seperti apa sih? Nah, mut'ah itu baik berupa uang, benda, atau memberi nafkah kepada si istri selama dalam masa iddah. Jadi masih dalam, belum benar-benar cerai mungkin ya, masa iddah. Dan bila si suami istri sudah mempunyai anak ini dan bercerai, si suami harus menanggung biaya anaknya sampai anaknya tersebut dewasa dan bisa mengurus dirinya sendiri atau memiliki pekerjaan sendiri. Jadi seperti itu. Nah, mungkin sampai sini saja presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditambahkan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.